Rupanya kemarin Selasa 2 Juni 2025 itu saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri dan mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, ternyata ada peristiwa lain yang juga sangat menarik dan erat kaitannya dengan pertemuan mereka ini. Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI yang beranggotakan ratusan Purnawirawan, Jenderal, Laksamana, Marskal, dan Perwira Menengah itu secara resmi mereka sudah mengirim surat ke MPR, DPR, dan DPD atau ke Parlemen mendesak agar Gibran itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu segera dimakzulkan. Surat itu ditandatangani oleh mantan Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, kemudian mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Laut TNI Angkatan Laut Laksamana Purnawirawan TNI Slamet Subianto, dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Jumat, tanggal 30 Mei 2025 atau 3 hari sebelumnya, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno sudah merestui surat itu dan dia mempersilahkan untuk dikirim ke para wakil rakyat di parlemen. Kepala Sekretariat Forum Purnawirawan dan Prajurit TNI, Bimo Satrio, menyatakan mereka telah mengirim surat ke Sekretariat MPR, Sekretariat DPR, dan Sekretariat DPD RI. Semuanya telah diterima. Itu juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Dia menyatakan Sekretariat DPR sudah menerima surat dari para purnawirawan itu, dan surat itu bahkan sudah diteruskan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya kapan surat itu akan dibahas, itu akan menjadi domain dari pimpinan DPR. Ini suratnya itu bernomor 003 FPP TNI _5 _2025. Dan di situ Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu menyampaikan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang memungkinkan Gibran Rakabuming itu, yang membuat Gibran Rakabuming itu kemudian menjadi wakil presiden. Ini jadi proses pelanggaran konstitusi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi waktu itu ya. Sebagai bagian dari masyarakat sipil yang menjunjung tinggi konstitusi, etika kenegaraan, dan prinsip demokrasi yang sehat, Forum Purnawirawan Prajurit TNI merasa harus mengusulkan pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo itu. Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dan para purnawirawan ini mereka menyatakan siap jika memang DPR mau menggelar rapat dengar pendapat dengan mereka untuk menjelaskan atau memperjelas apa dari maksud surat yang mereka kirimkan itu. Setidaknya ada 4 poin yang menjadi argumentasi hukum Forum Purnawirawan Prajurit TNI meminta MPR, DPR, dan DPD RI itu untuk memakzulkan Gibran. Pertama, pelanggaran prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Kedua, kepatutan dan kepantasan. Ketiga, ditinjau dari moral dan etika Gibran Rakabuming Raka. Dan keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi bukan hanya Gibran sebenarnya yang dipersoalkan, tapi juga soal dugaan korupsi dari keluarga Jokowi dan keluarganya. Kalau Gibran itu selain persoalan pelanggaran konstitusi di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh pamannya Anwar Usman, ini berkaitan juga dengan kalau soal etika Gibran itu berkaitan dengan Fufu Fafa ya. Ini kalau melihat surat terbuka yang dikirim, yang suratnya ini kan disebarkan kepada wartawan hari ini ya, setelah diterima oleh Sekretariat Jenderal di Parlemen dari DPR, MPR, dan DPD. Jadi ada beberapa dasar pertimbangan. Jadi kalau kita lihat memang cukup komprehensif ya. Kita ingatkan kemarin ya ketika tanggal 30 hari Jumat yang lalu bertemu dengan Pak Tri, itu kan mereka mengirimkan kajian soal ini ya. Satu, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 2 Pasal 7A yang berbunyi, Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal 7B, pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Yang kedua,
TAP MPR RI nomor 11 tahun 1998 pasal 4 berbunyi, upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta garis miring konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. Ketiga, Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 2 berbunyi, Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden garis miring Wakil Presiden. Yang keempat, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 ayat 1 dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian pengadilan. Pada pasal 17 ayat 5, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Sementara pada pasal 17 ayat 6, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat 7, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Dikirimnya surat pada hari yang sama ketika Megawati Trisutrisno bertemu dengan Prabowo, bahkan juga di situ hadir Gibran Rakabuming pada acara hari lahir Pancasila, itu tentu sangat simbolis dan penuh makna politis ya. Dan ini mau tidak mau menimbulkan tafsir politik tingkat tinggi. Apalagi dari semula 8 poin pernyataan, ternyata para purnawirawan itu fokus hanya kepada poin ke-8, yakni pemakzulan Gibran. Kalau kita melihat konstelasi politik dalam sebulan terakhir ini, memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Pertama, kembali eratnya hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati, dan bahkan Ibu Megawati menyatakan mereka itu sahabatan, gitu. Maksudnya sahabat karib. Gitu. Kedua, posisi Prabowo yang diam-diam dan secara simbolis dan tersirat mendukung sikap politik para purnawirawan yang berhimpun dalam forum purnawirawan dan prajurit TNI yang bersama Jenderal Trisutrisno mendesak pemakzulan Gibran. Yang ketiga, dengan hanya mengirimkan poin ke-8 soal pemakzulan Gibran, para purnawirawan ini bertindak taktis. Jadi merangkul semua kelompok kepentingan yang menjadi lawan Jokowi. Jadi dia kesampingkan dulu agenda-agenda lain soal kembali ke UUD 45, soal kembalikan polisi ke hanya peran Kamtibmas, itu dikesampingkan dulu. Mereka fokus hanya pada pemakzulan Gibran Rakabuming. Nah, soal Prabowo dan Megawati, ini poin pertama tadi yang saya sebutkan tadi ya. Dalam 2 bulan terakhir ini sudah 2 kali bertemu. Pertama tanggal 8 April, lalu kemarin ya tanggal 2 Juni 2025. Padahal sebelumnya mereka mau bertemu bolak-balik gagal. Kabarnya ya tentu saja dari sisi Prabowo, Jokowi masih menghalang-halangi, sementara dari PDIP ternyata juga ada orang-orang dalam PDIP yang masih masih dikendalikan oleh Jokowi gitu. Jadi selalu bocor ini setiap pertemuan gitu. Akhirnya pertemuannya kan lewat keluarga, lewat Didit yang datang dulu dan kemudian Prabowo. Megawati adalah ketua umum PDIP, partai terbesar di parlemen, dan saat ini kadernya, yakni Puan Maharani menjadi ketua DPR. Sementara Gerindra ini sekjennya Ahmad Muzani menjadi ketua MPR. Jadi ini yang akan jadi pemain kuncinya gitu ya. Mega seperti kita ketahui sekarang ini kan sedang bukan berselisih lagi ya, sudah putus hubungan lah dengan Jokowi. Sementara Prabowo kan ini posisinya saya kira kalau terus menerus dia di bawah bayang-bayang Jokowi, ini membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dukungan publik terhadap dia juga akan sangat lemah. Nah, PDIP sendiri itu soal ini berkaitan dengan surat ini ya, surat dari para purnawirawan itu melalui Ketua Dewan Kehormatan Partai, yakni Komarudin Watubun, sudah menyatakan bahwa ini nggak boleh dianggap sepele ya surat yang dikirimkan oleh para purnawirawan ini, karena menurut mereka ini para purnawirawan bukan relawan, jadi Pak Prabowo itu harus serius menyikapinya. Dan kalau kita menyimak pernyataan dari Jenderal Wiranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik, dan kemudian Menteri Pertahanan Safri Samsudin, mereka ini kan sudah menyatakan bahwa Presiden itu menghargai sikap para purnawirawan, dan Safri juga menyatakan mereka akan mengkajinya ini. Sikap Prabowo yang juga terlihat ya, dalam hal ini jelas berbeda dengan para purnawirawan lainnya yang sempat berkumpul, Popabri, LVR, IPPAD, PPAL dan PPAU serta PP Polri yang secara tersirat menolak sikap dari Pak Tri dan kawan-kawan ini. Tapi Pak Prabowo kelihatannya lebih berpihak kepada Pak Tri ini ya.
Kan bisa terlihat ini dalam kasus manuver dari Solo yang mencopot Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo putra Pak Tri sebagai Pangkogap Wilhan kan kemudian dibatalkan oleh Prabowo. Pak Prabowo juga menolak hadir di halal-bihalal para purnawirawan TNI Angkatan Darat kalau Pak Tri nggak diundang, karena Pak Tri tadinya nggak mau diundang gitu. Dan kemudian ketika Pak Tri diundang tuh posisinya malah sangat terhormat karena duduk bersama dengan Prabowo di kursi VVIP 1, di meja VVIP 1 bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X, bersama dengan Menhan Safri Samsudin dan juga Komarudin Simanjuntak ini PLT Ketum PPAD. Jadi dari situ kelihatan posisi Pak Prabowo di mana dalam soal pemakzulan Gibran ini. Nah, kita kan ingat sebenarnya kemarin itu ada 8 ya tuntutan dari purnawirawan itu. Yang pertama itu kembali ke UUD 45 yang asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, kemudian terhadap dukungan Acacita, kemudian kecuali pembangunan IKN, penghentian proyek strategis nasional, mulai PIK 2, Rempang, dan lain-lain, penolakan tenaga kerja asing, kemudian termasuk juga soal reshuffle kabinet, dan juga soal polisi yang harus dikembalikan fungsinya hanya Kamtipmas. Dan yang poin ke-8 itu adalah pemakzulan Gibran. Makanya saya bilang ini taktis dan strategis ini para purnawirawan. Dia hanya ambil poin ke-8. Kalau poin ke-1 jelas kembali ke UUD 45 itu pasti banyak civil society, banyak penggiat demokrasi pasti akan menolak gitu ya. Begitu juga kalau misalnya soal mengembalikan polisi fungsi Kaptimmas, pasti para polisi termasuk purnawirawan polisi banyak yang menolak soal itu. Jadi ini dikesampingkan dulu, agenda yang utama adalah memakzulkan Gibran. Jadi mereka betul-betul memilih medan pertempuran mana yang sangat mungkin mereka menangkan dan kemudian mereka bisa menggalang dukungan yang luar biasa besar. Saya mendengar misalnya itu banyak sekali kelompok-kelompok tertentu yang sudah ingin bertemu dengan para purnawirawan ini ketika tahu bahwa agendanya hanya satu, yakni memakzulkan Gibran. Sekarang ini tinggal bagaimana proses tersebut bergulir di parlemen. Namun kalau melihat mesranya Prabowo dan Mega, saya kira ini 2 sinyal partai terbesar di parlemen, yakni PDIP dan Gerindra sudah bersatu lah ini. Yang partai-partai lain saya kira mereka pasti akan segera menentukan sikap dan memilih ke arah mana angin politik sedang bertiup.